Hai hai hai, shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Albertina Paembang, NIM B2406239 dari kelas B2, akan memberikan edukasi tentang upaya preventif dan promotif dalam pranikah dan prakonsepsi dengan dosen pengampu Bu Bidan A. Fatimah Jamir, SSIT SKM MKes, Universitas Megabuana Palopo, jurusan S1 Kebidanan. Pengertian promotif. Istilah promotif diartikan sebagai peningkatan. Promotion of health yang terjemahan aslinya adalah promosi kesehatan, merupakan tingkatan pencegahan pertama yang oleh para ahli kesehatan masyarakat di Indonesia diartikan sebagai peningkatan kesehatan. Pengertian preventif. Istilah preventif diartikan sebagai pencegahan. Yang dimaksud dengan preventif kesehatan atau upaya kesehatan preventif adalah suatu upaya melakukan berbagai tindakan untuk menghindari terjadinya berbagai masalah kesehatan yang mengancam diri kita sendiri maupun orang lain di masa yang akan datang. Pengertian pranikah. Pranikah berasal dari dua kata, yaitu pra dan nikah. Pra berarti awalan yang bermakna sebelum. Arti kata nikah dalam KBBI dipersamakan artinya dengan kawin. Masa sebelum adanya perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk bersuami istri dengan resmi menurut undang-undang perkawinan agama maupun pemerintah. Pengertian prakonsepsi. Keadaan sebelum memasuki masa kehamilan yang mencakup tindakan preventif dan proaktif untuk memastikan calon ibu memiliki kondisi fisik dan mental yang optimal. Infeksi menular seksual atau IMS merupakan infeksi yang ditularkan melalui hubungan seksual, baik secara vaginal, anal, dan oral. IMS disebabkan oleh lebih dari 30 bakteri. Infeksi menular seksual dibedakan menjadi 4 kelompok, yaitu 1. IMS yang disebabkan oleh bakteri gonore, infeksi genitalia non-spesifik, sifilis, ulcus mole, lymphoma granuloma, venerum vaginosis bakterial. 2. IMS yang disebabkan oleh virus, yaitu herpes genitalis, kondiloma acuminata, infeksi HIV dan AIDS, hepatitis B. 3. IMS yang disebabkan oleh jamur, yaitu Candidiasis genitalis. 4. IMS yang disebabkan oleh protozoa dan ekstoparasit, yaitu Trichomoniasis pediculosis pubis scabies. Upaya promosi dan preventif pranikah. Upaya promosi di masa pranikah yaitu yang pertama, memberikan penyuluhan tentang gizi pada pranikah. Kedua, memberikan penyuluhan tentang seks edukasi sejak dini. Pendidikan seks ini dapat kita lakukan dengan cara penyuluhan seperti pendidikan tentang kesehatan reproduksi, PMS atau penyakit menular seksual, cara dan waktu berhubungan yang sehat, dan lain-lain. 3. Personal hygiene. 4. Konseling perencanaan kehamilan sehat. Upaya preventif pranikah yaitu yang pertama, pemeriksaan fisik dan penunjang. 2. Pemeriksaan status gizi dan imunisasi tetanus toksoid. 4. Menjaga kesehatan organ reproduksi yang dapat diberikan untuk menjaga kesehatan organ reproduksi wanita meliputi menggunakan pakaian dalam berbahan katun menyerap, bebok dari arah vagina ke dubur, mengganti pembalut maksimal 4 jam sekali, tidak perlu menggunakan cairan pembersih vagina terlalu sering, jangan mengenakan pembalut tipis terlalu sering, gunakan handuk kering dan bersifat pribadi. Upaya preventif pranikah yang kelima yaitu kondisi yang perlu diwaspadai, yaitu anemia, hepatitis B, diabetes mellitus, malaria dan TORCH, penyakit genetik, hemofilia. Yang keenam, pelayanan kesehatan lainnya yaitu persiapan psikologi seperti
persiapan mental menuju pernikahan, rencana setelah menikah, mengkaji coping pasangan terhadap permasalahan setelah menikah, mengkaji dukungan dari keluarga terhadap pernikahan, pembacaan hasil pemeriksaan, dan mengkaji respon pasangan setelah dilakukan konseling. Tes kesehatan bagi pasangan yang akan menikah. Premarital screening atau premarital check-up terdiri atas beberapa kelompok tes yang dirancang untuk mengidentifikasi adanya masalah kesehatan saat ini atau masalah kesehatan yang akan muncul di kemudian hari saat pasangan hamil dan memiliki anak. Rangkaian pemeriksaan kesehatan tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, pemeriksaan kesehatan umum yang meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan darah rutin, golongan darah dan risus, urinalisis lengkap. 2. Pemeriksaan penyakit hereditas meliputi thalassemia, hemofilia, sickle cell disease. Ketiga, pemeriksaan penyakit menular yaitu HIV, hepatitis B, dan hepatitis C. TORCH, venereal disease screen atau pemeriksaan untuk penyakit sifilis dan IMS. 4. Pemeriksaan berhubungan dengan organ reproduksi dan kesuburan. Upaya promosi dan preventif prakonsepsi. Adapun upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk mempersiapkan pasangan usia subur dalam merencanakan kehamilannya adalah upaya promosi meliputi memberikan edukasi tentang kehamilan, melakukan penyuluhan tentang gizi, melakukan penyuluhan tentang kesehatan reproduksi, PMS dan waktu berhubungan yang sehat, melakukan penyuluhan tentang personal hygiene, dan upaya preventif meliputi pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemberian imunisasi, suplementasi gizi, konsultasi kesehatan, layanan kesehatan lainnya. Pelayanan kesehatan masa prakonsepsi. Yang pertama yaitu pemberian komunikasi informasi dan edukasi diberikan melalui ceramah tanya jawab, diskusi kelompok terarah, dan diskusi interaktif dengan menggunakan sarana dan media sesuai tahapan tumbuh kembang dan kebutuhan masing-masing kelompok umur. Yang kedua, pelayanan konseling dapat diberikan secara individual, berpasangan atau kelompok sesuai kebutuhan klien dan diberikan di fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lainnya. 3. Pelayanan screening kesehatan seperti anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, pemberian imunisasi TT dan suplementasi gizi. 4. Pelayanan medis dan atau pelayanan kesehatan lainnya. Pemeriksaan kesehatan untuk ibu dan calon ibu. Yang pertama, pemeriksaan periodontal. Ini meliputi pembersihan rutin dan pemeriksaan gusi untuk menjaga gigi dan gusi agar tetap sehat dan bebas dari infeksi serta penyakit. 2. Pemeriksaan tiroid stimulan hormon. Pemeriksaan ini akan menunjukkan apakah kadar hormon tiroid seorang kurang aktif. 3. Pemeriksaan hitung darah lengkap. Pemeriksaan ini dilakukan untuk mengevaluasi seberapa baik sumsum tulang belakang dan sistem kekebalan tubuh bekerja. Jika sel darah putihnya tinggi, hal ini menunjukkan adanya infeksi. Jika kadar hemoglobin rendah, menunjukkan adanya anemia. Dan jika kadar platelet rendah, menunjukkan adanya masalah dalam pembekuan darah. Semoga video edukasi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi